I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen persediaan. Bayangkan koperasi sekolah kita. Persediaan merupakan elemen aktiva lancar yang sangat vital bagi keberlangsungan operasional sebuah usaha. Pengelolaan persediaan menuntut ketepatan dalam menentukan volume ideal. Kita harus menjaga agar tingkat persediaan berada pada posisi cukup, tidak berlebihan atau overstock, dan tidak juga kekurangan atau out of stock. Berdasarkan jenis bisnisnya, terdapat perbedaan klasifikasi persediaan. Pada perusahaan manufaktur, ada 3 tahapan. Bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap dijual. Ada 5 faktor yang menentukan besarnya tingkat persediaan. Pertama adalah permintaan atau demand. Jika permintaan terhadap suatu produk tinggi, maka perusahaan perlu menyediakan persediaan yang lebih banyak. Faktor kedua adalah lead time, atau waktu tunggu pengiriman dari pemasok sampai barang siap digunakan. Faktor lainnya adalah frekuensi pemesanan, dana atau modal yang dimiliki, serta biaya penyimpanan atau holding cost. Sekarang, mari bahas biaya dana persediaan. Ini adalah biaya yang timbul karena adanya modal atau dana perusahaan. Biaya ini mencerminkan kerugian potensial yang dialami perusahaan karena modal tidak dapat digunakan untuk aktivitas lain yang lebih produktif. Komponen biaya persediaan ini meliputi biaya modal dan juga biaya penyimpanan atau storage cost. Ada biaya asuransi dan pajak, risiko kerusakan dan kehilangan, hingga risiko keusangan untuk barang yang mengikuti tren pasar. Walau ada biaya, persediaan punya banyak manfaat. Pertama, menjamin kelancaran proses produksi. Manfaat lainnya adalah mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan mengurangi risiko kehabisan stok atau stock out. Membeli banyak juga membawa efisiensi biaya pembelian, karena biasanya pemasok akan memberikan diskon. Dan yang terpenting, ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, karena kita bisa memenuhi pesanan mereka dengan cepat. Sekarang, bagaimana kita menilai sisa barang di gudang? Kita gunakan metode penilaian persediaan. 3 metode utama yang diterima akuntansi adalah first in first out bat, last in first out bat, dan average cost. Metode FIFO sangat cocok dilaksanakan pada suatu negara yang harga barangnya relatif stabil. Mari kita lihat contoh kasus penjualan 150 unit sepeda dari total pembelian seharga 103.350. Laba kotor dan saldo akhir bisa bermacam-macam, tergantung pada metode penilaian persediaan yang kita gunakan, sebesar Rp76.250. Hati-hati jika membagi dividen tunai tanpa perhitungan laba ekonomis, perusahaan bisa kekurangan dana dan gagal membeli stok sepeda lagi. Berbeda dengan metode LIFO, barang yang masuk terakhir dikeluarkan pertama. Ini HPP-nya menjadi Rp78.750. Untuk harga barang yang naik dengan cepat, metode LIFO sebenarnya lebih tepat untuk menjaga capital maintenance. Metode ketiga adalah average cost, di mana harga pokok penjualannya dirata-ratakan, menghasilkan laba kotor Rp6.125.000. Selanjutnya, mari pelajari Economic Order Quantity atau EOQ. Ini adalah volume pembelian yang paling ekonomis. Ada 3 jenis biaya yang harus dipertimbangkan. Biaya pesan, biaya simpan, dan biaya kehabisan bahan. Tujuan utama dari metode EOQ ini adalah menyeimbangkan antara biaya pesan dan biaya simpan, agar total biaya persediaan menjadi seminimal mungkin. Biaya pesan meliputi segala pengeluaran sejak pemesanan dilakukan hingga persediaan siap diproses di gudang. Sementara itu, biaya kehabisan bahan bisa berupa kehilangan keuntungan karena pelanggan pindah ke perusahaan pesaing. Untuk menentukan jumlah pesanan yang tepat agar biaya tidak terlalu tinggi, kita gunakan rumus EOQ ini, di mana R adalah jumlah unit yang diperlukan, S biaya pesanan, P harga beli, dan I persentase biaya penyimpanan. Ingat, syarat menggunakan EOQ adalah harga beli konstan, bahan mentah selalu tersedia, dan jumlah produksi stabil. Sebagai contoh,
Jika sebuah pabrik butuh 120.000 unit per tahun, kita masukkan variabelnya ke dalam rumus. Hasil perhitungan akar kuadratnya menunjukkan 30.000 unit. Artinya, pembelian paling murah dilakukan 4 kali dalam setahun. Namun, pesanan bisa saja telat. Maka kita butuh safety stock atau persediaan pengaman. Sedangkan titik sisa persediaan di mana kita harus melakukan pemesanan kembali disebut reorder point atau ROP. Perhatikan penggunaan material selama waktu tunggu atau lead time ditambah besarnya safety stock. Misalnya, waktu tunggu pesanan tiba adalah 3 minggu dan kita butuh 400 unit tiap minggunya. Jika ditambah persentase tertentu, misal 40%, ROP-nya 1000 stok to tinggal single tooth 80. Untuk mengatur semua ini agar optimal, perusahaan membutuhkan sistem pengendalian persediaan. Sistem ini bisa bersifat tradisional dengan buku catatan atau sistem otomatis modern seperti aplikasi komputer. Kesimpulannya, pengelolaan persediaan harus dilakukan dengan efektif menggunakan perhitungan EOQ, safety stock, dan ROP. Dengan sistem yang baik, operasional akan berjalan mulus dan efisien. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa. I just had to let you know you're 是要看没被不是